Assalamualaikum. Halo Solih dan Solihah, apa kabar kalian? Tentunya dalam keadaan sehat dan semangat. Yuk, tahukah kalian tentang kapal? Ya, kapal. Kapal bisa bergerak karena dorongan mesin kapal. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya sabun cuci bisa loh juga menggerakkan kapal? Nah, mana bisa? Ya, tapi bukan kapal Titanic tentunya. Kapal yang kita bisa gunakan adalah kapal kertas. Ya, hal tersebut terjadi karena adanya kohesi bahan kimia terhadap air. Jadi begini, air yang tenang permukaannya mengandung banyak tegangan listrik loh, yang sangat kecil dan juga hampir nol. Apabila kita letakkan benda kimia ataupun sabun misalnya, tegangan listrik tersebut akan menyingkir ke pinggir sebuah air tersebut. Nah, inilah yang akan kita aplikasikan ke dalam kapal kecil kita. Tapi sebelumnya, siapkan diri kalian dan let's go. Ya, Soleh dan Solehah, ini kita akan praktik bagaimana sih terjadinya sebuah kohesi air atau yang dinamakan dengan gaya dorong di dalam air. Sebenarnya itu cukup mudah karena apa? Benda-benda yang sebenarnya tidak bisa berjalan di air, ketika kita masukkan benda kimia, contohnya seperti sabun atau yang lain sebagainya, maka akan terdorong dengan sendirinya. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama, kalian menyiapkan alat yang pertama sabun, ya ini yang biasanya dibuat untuk apa itu? Mencuci piring atau yang lain sebagainya. Yang kedua, benda yang bisa mengapung. Contohnya seperti ini, gabus. Ini saya ambilkan dari gabus TV atau yang lain sebagainya, ataupun kalian bisa membuat kapal-kapalan yang bermodel, contohnya seperti ini. Nah, ini Pak Dhani membuat kapal-kapalan, ini adalah speedboat, ya, seperti ini ya. Dan yang ketiga itu baskom yang ada airnya, atau kalian bisa lebih mudahnya praktek di sungai, bisa di sungai yang istilahnya masih kemarau, jadi kan airnya bening dan juga tenang airnya. Terus juga praktek di kolam yang airnya tenang, tidak ada ikannya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan praktek bagaimana sih terjadinya benda yang terdorong oleh bahan kimia, yaitu sabun, itu bisa bergerak di dalam air atau yang dinamakan kohesi air. Ayo kita praktek. Oke, Soleh dan Solehah, yang pertama kita akan mempraktekkan bahwasanya adanya gaya dorong oleh bahan kimia di dalam air. Oke, yang pertama kita ambil 2 buah gabus. Nah, ini gabus ya. Yang pertama ini saya bentuk seperti ini, yang kedua seperti ini. Nah, ini saya coba praktekkan tanpa menggunakan bahan kimia. Nah, hasilnya dia tertiup angin ya, tertiup angin. Ini sudah saya berikan, jadi saya ganti. Nah, ini tanpa bahan kimia. Nah, seperti ini ya. Dia diam tanpa bahan kimia. Sekarang yang kedua, saya akan praktekkan ini adalah sabun ya. Ini saya letakkan di sini. Seperti ini ya, cara seperti ini. Terus kalian letakkan di air. Nah, maka dia akan bergerak terus. Karena apa? Karena airnya mengandung sebuah tegangan hampir sedikit listrik. Nah, dia akan terus bergerak karena air tersebut merespon adanya benda kimia yang ada di atasnya. Seperti itu ya. Nah, bisa diperhatikan. Nah, ini bergerak terus. Ini saya tarik. Nah, dia akan bergerak sampai elektronnya habis. Nah, seperti itu ya. Nah, ataupun yang lainnya. Ini Pak Dhani punya yang besar. Nah, ini kapal tadi yang besar, ini diberi. Nah, ketika yang besar ini saya letakkan. Oh, nggak merespon. Kalau yang besar nggak merespon. Karena apa? Karena media yang digunakan untuk praktek ini kurang besar. Kalau ukuran kapal seperti ini, harusnya kalian prakteknya di kolam ataupun yang lain sebagainya ya. Usahakan kapal ini bisa mengapung di air agar mudah. Nah,
Kita perhatikan selesai ini kapal sudah mulai diam. Karena apa? Karena energinya sudah mulai habis. Nah, seperti itu ya. Itu adalah gaya dorong di dalam ataupun di permukaan air. Sekian dari Pak Dani, semoga bermanfaat bagi kalian. Silahkan dipraktekkan di rumah apabila kalian ingin bermain air sekaligus bermain kapal-kapalan yang bisa berjalan tanpa adanya dinamo. Itu adalah caranya, silahkan dipraktekkan di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.